insane, jahat banget. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Kalau belum subscribe, lama banget, cepetan. Neroris bayangin, enggak. Neroris bayangin kalian hidup dalam lingkungan di mana seorang pemuka agama membuat pernyataan bahwa jika ada anak usia di bawah 2 tahun yang berteriak di malam hari, menangis, dan selalu demam, maka anak tersebut sudah pasti adalah hamba setan. Kalimat tersebut diucapkan oleh Helen Ukpabio, seorang pemuka agama di Nigeria yang memberikan cap penyihir kepada anak-anak yang dianggap berbeda dari anak-anak pada umumnya. Neroris pernah lihat nggak foto super viral ini? Foto ini menunjukkan seorang aktivis yang membantu seorang anak yang terlihat sangat kurus bahkan kekurangan gizi. Foto ini sempat viral banget, bahkan dijadikan contoh hope for humanity, harapan untuk kemanusiaan. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa foto ini memiliki latar belakang cerita yang sangat menyeramkan dan berkaitan dengan penyihir dan ilmu hitam. Malam ini kita akan bersama-sama membahas tentang The Witch Kids of Africa atau anak-anak penyihir, anak-anak hamba setan di Nigeria. Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Jadi Neroris, anak yang ada di foto viral tadi adalah Hope. Hope adalah satu dari 15.000 anak di Akwa Ibom, Nigeria yang dilabeli oleh pemuka agama lokal mereka sebagai anak penyihir atau jelmaan iblis. Sang pemuka agama yang kayak tadi kita bahas adalah Helen Ukpabio. Helen lahir di 1969 dan dia tumbuh di lingkungan yang emang sangat-sangat kental dengan kepercayaan tradisionalnya. Nah, hal ini membuat Helen memiliki pandangan yang cukup ekstrim terhadap kepercayaan supranatural, khususnya seputar ilmu sihir. Jadi, pas Helen umur 14 tahun, dia dimasukin ke dalam sebuah kultus sama ibunya yang membuat dia percaya bahwa dia itu adalah penyihir remaja. Bahkan dia percaya bahwa dia itu sempat bertunangan dengan Lucifer. Dia benar-benar mempercayai bahwa dia akan menikah nih sama Lucifer, tapi rencana pernikahannya dengan Lucifer itu digagalkan saat dia dibebaskan oleh Injil. Nah, karena kepercayaan tersebut, dikatakan bahwa Helen itu memenuhi sebuah syarat untuk hadir di sekolah spiritual di salah satu keluarga kerajaan Nigeria yang namanya dirahasiakan. Intinya, Helen cerita bahwa saat dia bersekolah itu, dia diajarkan konsep mistisisme, okultisme, roh, satanisme, dan demonisme. Di tahun 1986, ketika Helen umur 17 tahun, Helen membebaskan dirinya sendiri dari kultus tersebut dan kembali ke agama lamanya, yaitu Katolik. Akhirnya dia mendapatkan basic dari pendidikan agamanya sendiri. 6 tahun kemudian, di umur 23 tahun, Helen mendirikan organisasi keagamaannya sendiri yang bernama Liberty Foundation Gospel Ministries di Calabar, negara bagian Cross River, Nigeria. Intinya nih, dia tuh mau menyebarkan penafsirannya sendiri terhadap Alkitab, kalau bisa bahkan menyebar ke seluruh Afrika Barat. Nah, pandangannya itu emang sedikit berbeda guys sama agama-agama pada umumnya. Helen sama organisasinya itu percaya bahwa setan itu memiliki kemampuan untuk memanifestasikan dirinya ke dalam tubuh anak-anak melalui kerasukan dan menjadikan anak-anak tersebut sebagai pelayan mereka dalam bentuk penyihir atau tukang sihir. Menurut Helen, saat kerasukan, anak-anak itu tidak akan kuat untuk menahan kekuatan setan dan itu akan membuat anak-anak yang sudah kesetanan berubah menjadi kanibal dan memakan orang tua mereka sendiri. Nah, mungkin kalian berpikiran nggak mungkin ada yang percaya tentang hal itu. Tapi kayaknya Neroris pasti lebih tahu karena kita juga udah bahas banyak banget sekte-sekte bahwa kepercayaan-kepercayaan ekstrim itu bisa sangat-sangat appealing, sangat-sangat menarik, bahkan mudah dipercayai. Terutama di Afrika, kepercayaan-kepercayaan spiritual seperti tahayul itu tersebar luas. Dan salah satunya adalah kepercayaan tentang ilmu sihir. Sebagian besar orang Afrika percaya dukun dan mereka percaya bahwa penyihir adalah makhluk nyata dan aktif bertindak untuk mempengaruhi
campur tangan, dan mengubah jalan hidup manusia menjadi baik ataupun buruk. Penyihir diyakini bisa menyebabkan kemiskinan, penyakit, kecelakaan, kegagalan bisnis, kelaparan, gempa bumi, kemandulan, sulit melahirkan, dan lain-lain. Semua problem kalian bisa pikirkan kayak bisa dibuat sama penyihir. Nah, Helen ini bekerjanya juga lumayan pintar guys. Bukan saja dia menyebarkan ideologinya melalui hal-hal yang dia ketahui dan juga tafsiran-tafsiran agamanya sendiri, tapi dia juga mengambil hati warga dengan mengenalkan teknologi. Jadi di berbagai daerah di Nigeria itu banyak banget yang hidup dalam kemiskinan, kurang pendidikan, dan Helen akan datang membawa proyektor guys. Orang-orang ini belum pernah melihat proyektor. Helen akan memasangkan kayak layar tancap tapi berisikan ilmu-ilmu agamanya. Ajarannya jadi lebih mudah untuk diterima karena dia terlihat seperti orang yang mengerti teknologi, membawa sebuah keajaiban. Maksudnya kebayang nggak orang-orang yang nggak pernah ngelihat video sama sekali tiba-tiba ngelihat Helen datang bawa proyektor, ditembak ke tembok, keluar gambaran yang bisa bergerak. Hal ini membuat banyak banget orang impressed, terkesima sama Helen dan jadi pengikutnya. Nah, kepercayaan yang ekstrim berhubungan dengan kerasukan setan, ilmu hitam, dan lain-lain yang jatuhnya sebenarnya menanamkan ketakutan, bikin organisasinya Helen itu berkembang pesat banget di Nigeria, bahkan di sekitar Afrika Barat. Dan sekarang gereja Liberty Gospel itu ada yang besar di Kamerun, Ghana, dan Afrika Selatan. Nah, salah satu hal yang tadi kayak paling ekstrim kita bahas adalah tentang anak-anak penyihir. Helen itu getol banget guys, menekankan bahwa kerasukan setan itu adalah ancaman bagi dunia dan menganjurkan bahwa ilmu sihir itu harus ditangani sama gereja dan pemuka agama lainnya. Helen nulis buku-buku juga, salah satunya adalah Unveiling the Mysteries of Witchcraft, membuka misteri ilmu sihir. Di buku tersebut, Helen mengatakan apa yang aku katakan di awal, bila seorang anak di bawah umur 2 tahun berteriak-teriak di malam hari, menangis, dan selalu demam, serta kesehatannya menurun, maka ia pastinya adalah hamba setan. Gak cuman buku, Helen juga bikin film propagandanya sendiri. Yang paling terkenal adalah End of the Wicked. Bahkan di film itu, aktor anak-anaknya itu diperlihatkan ada satu scene yang menunjukkan mereka makan daging manusia dan membunuh orang tua mereka sendiri. Welcome fellow words children. Yes. We operate by picking things from our parents. We bring them here and we use it to torment them. Understand? Yes. Go down. Now, I command you eyes to come out. My eyes are gone. Oh my God. My eyes are gone. Oh my God. Save my son. Nah, hal tersebut, kepercayaannya Helen yang semakin populer ini berdampak apa guys? Berdampak pada orang-orang tua yang ketika anaknya sedikit bermasalah langsung menuduh anak mereka sendiri sebagai penyihir. Setidaknya nih ada 3 kategori anak-anak di Afrika yang bisa dituduh sebagai penyihir. Yang pertama adalah anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya atau kehilangan orang tuanya. Jadi benar-benar anak-anak yang sendirian, penyandang disabilitas fisik dan mental, kepala besar, perut buncit, autisme, Down syndrome, dan lain-lain, punya penyakit fisik seperti epilepsi, TBC, dan anak-anak rebel, anak-anak yang agresif, keras kepala, malas. Berikutnya adalah anak-anak dengan proses kelahiran yang gak normal, lahir prematur, sungsang, atau kembar. Ya, aku malah pengen punya anak kembar. Anak kembar penyihir, mestinya 1 jadinya 2, jadi disihir. Buset. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang terlahir dengan kondisi albino. Jadi menurut organisasinya Helen, mereka bisa terlahir dengan kulit putih dan rambut pirang karena yang bikin putih mereka itu adalah kekuatan sihir. Jadi ada kekuatan sihir yang menempel pada mereka yang membuat mereka terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Jahat banget. Nah, kebayang gak guys, keluarga-keluarga yang kebetulan melahirkan anak-anak seperti yang tadi kita bahas, mereka hidup dalam ketakutan, selalu merasa mereka ada dalam kesialan, dan gak sedikit dari mereka yang akhirnya menelantarkan, menyiksa, bahkan menghabisi nyawa dari anak-anak mereka sendiri. Nah, tapi itu bukanlah satu-satunya opsi, karena ini adalah ketika Helen dan organisasinya masuk lagi ke dalam equation atau penjumlahan ini. Walaupun Helen dan organisasinya mendikte
mendikte nih anak-anak seperti apa yang merupakan anak-anak penyihir, mereka lalu juga menawarkan service jasa mereka untuk mengusirkan setan yang ada di dalam anak-anak penyihir tersebut. Tapi pembersihan ini literally cuman akan mereka lakukan kalau mereka dibayar. Jadi mereka sendiri yang bilang bahwa anak-anak itu kesetanan, anak-anak itu adalah anak-anak penyihir, dan cuman mereka juga yang bisa membersihkan. Organisasinya Helen jadi sukses banget, meraup banyak banget untung dari ritual-ritual ini. Dan ritual ini sudah berjalan selama puluhan tahun, guys. Bukan cuma ritualnya tuh seperti kayak kalau misalkan kita lihat-lihat di sini tuh kayak ruqyah gitu, bukan ruqyah, bukan exorcism juga, tapi mereka juga menggunakan kekerasan dalam pengusiran setan versi mereka. Berbagai testimoni mengatakan bahwa anak-anak penyihir tersebut dijewer, ditampar, dipukuli agar mereka mengaku bahwa mereka penyihir atau tubuhnya tuh sebenarnya dirasuki sama setan. He started beating me and my sisters with hot machete since morning till afternoon. And then when they was asking us if we are rich, and then we say no, then they said that we don't want to confess, and then they started beating us every day with machete. That's when we will not be saying them that we are rich, and then they ask us if we are the one that killed more than our father. We say yes. We say that they ask us if all this trouble that is in our family, if we are the one that put them. We say yes. Dan basically setelah mereka mengaku, organisasinya Helen bakal bilang tuh kan bener, yaudah kita usir setannya, udah hilang ya setannya, dan mereka bisa kembali diterima sama masyarakat. Gila gak guys? It's pretty insane. Jadi technically satu-satunya cara mereka bisa terbebaskan dari setan atau witch itu adalah dengan membayar Helen. Kalau tidak, mereka masih dibilang anak-anak setan, anak-anak penyihir, anak-anak hamba iblis, dan keluarganya akan dijauhi sama tetangga, dianggap menularkan kesialan, dan anak-anak yang sudah dibilang sebagai penyihir itu merupakan aib yang luar biasa besar untuk keluarga-keluarga di Nigeria. Tapi masalahnya adalah gak semua orang itu mampu untuk membayar Helen dan organisasinya. Untuk keluarga-keluarga yang memang hidup jauh di bawah garis kemiskinan, yang mereka bisa lakukan adalah menelantarkan anak mereka. Anak-anak penyihir itu umur 1 tahun, 2 tahun ditinggal aja di jalanan. Banyak kejadian yang menceritakan bahwa ada seorang ayah yang menyedot bensin dari tangki motornya, menyemprotkannya ke wajah anaknya sendiri, dan menyalakan api untuk menghabisinya. Ada yang sengaja diberikan buah beri beracun, diberikan zat asam, dihabisi dengan cara-cara paling serem, diberikan luka bakar. Ada yang kepalanya ditusuk pakai paku, bahkan anak-anak yang dikubur hidup-hidup. Buat keluarga-keluarga yang masih tidak tega menelantarkan anak mereka, anak witch children mereka di jalanan, anak-anak tersebut akan ditaruh di rumah tapi dipasung, jadi dirantai dan disiksa sendiri, berharap bahwa setannya akan keluar dari tubuh mereka. Insane. Sejak tahun 2007 sebenarnya praktik ini tuh sudah mendapatkan banyak banget kritik. Gak sedikit juga yang bikin dokumenter-dokumenter tentang praktiknya Helen dan organisasinya. Bahkan di tahun 2009 itu ada seorang aktivis bernama Leo Igwe yang menentang tindakannya Helen membuat sebuah konferensi. Konferensinya membicarakan tentang hak-hak dari anak-anak di Calabar. Tapi konferensi tersebut diserang sama pengikutnya Helen, di mana Leo itu dipukulin, dicuri barang-barangnya, dan atas kejadian itu Helen malah menuntut pemerintah sebesar 1,3 juta US dollars karena mengizinkan polisi untuk menjaga acara yang Leo adakan. Helen menggugat bahwa pemerintah telah merampas hak mereka untuk percaya pada ilmu sihir, walaupun gugatan itu akhirnya ditolak. Di tahun 2014, Helen juga mengajukan tuntutan kasus pencemaran nama baik terhadap British Humanist Association (BHA) dan Witchcraft and Human Rights Information Network (WHRIN) dan menuntut ganti rugi sebesar 500 juta pound sterling, sekitar lebih dari 10 triliun rupiah. Helen mengklaim bahwa BHA salah menggambarkan dirinya dan mengatakan bahwa emang bener kok perilaku dari anak-anak tersebut menunjukkan bahwa mereka kerasukan setan, dan yang dilakukan BHA adalah pencemaran nama baik.
baik. Helen juga memfitnah kelompok lain, Save Child Africa. Intinya dia tuh kayak gak terima lah ketika ada yang bilang bahwa praktiknya dia itu sangat-sangat merugikan dan membahayakan banyak anak-anak kecil di Afrika. Kementerian Dalam Negeri akhirnya mencegah Helen untuk masuk ke Inggris Raya dengan mencabut visanya di bawah alasan perlindungan anak. Tapi semua kritik dan semua yang mempermasalahkan Helen dan organisasinya ini sama sekali tidak slow down, menghentikan atau memperlambat Helen, karena di tahun 2024 kemarin bulan Mei dia masih aja bikin program bebas dari serangan sihir di negara bagian Cross River. Dan baru-baru ini di 25 November 2024 Helen juga mengancam menuntut penyanyi Emoza Kamofu atau Bloody Civilian atas dugaan lagi-lagi pencemaran nama baik dan menuntut ganti rugi sebesar 200 miliar naira, lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, penuntutan yang terakhir ini di 2024 itu sebenarnya yang bikin namanya Helen tuh lagi rame banget diomongin lagi. Karena ada seorang pengguna Twitter, pengguna X dengan akun @onejoblessboy yang mengunggah fotonya Helen dengan judul Pendeta Helen Okpabio berusia 60 tahun hari ini. Nah, Bloody Civilian itu meretweet postingan tersebut dengan klaim, ini nih dia yang bikin orang-orang anaknya hidup-hidup. Nah, tweet tersebut di-retweet lagi, di-repost sama anaknya Helen, Imaobong Okpabio, yang bilang, saya berikan 5 jam ke depan untuk menurunkan postingan ini, atau saya akan mengedukasi Anda di pengadilan. Intinya banter ini akhirnya membuat orang-orang kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa ya? Permasalahannya tuh apa? Barulah banyak orang yang membaca lagi tentang apa yang selama ini Helen dan organisasinya sebarkan. Intinya setiap ada tuduhan baru kepadanya, Helen selalu menyangkal bahwa ajarannya itu mendukung pelecehan pada anak. Dia juga bilang bahwa kenapa sih semua orang barat mempertanyakan ajaran saya, padahal mereka yang tidak punya pengetahuan spiritualis dan juga rasis. Helen mengklaim bahwa dia tuh jadi sasaran terus gara-gara dia orang Afrika. Dia juga bilang bahwa kenapa J.K. Rowling boleh nulis cerita liar tentang anak-anak dan sihir selama ini dan gak pernah dipermasalahkan. Ima Elijah yang membela ibunya, dia juga menentang semua pernyataan yang menyebut bahwa ibunya tuh adalah alasan terjadinya banyak kejahatan pada anak-anak di Afrika. Kalau menurut dia, semua pemberitaan itu hanyalah skandal yang dibuat oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Nah, kalau dilihat sih dari tweetnya, kayak si Ima nih habis ngomong kayak gitu tidak terlalu aktif lagi nih di X atau Twitter. Padahal semakin banyak orang yang berkomentar tentang Helen dan juga ajarannya. Bahkan katanya ironis, ibunya ngajarin tentang witch children, anak-anak penyihir, sementara anaknya berpakaian dan memiliki tindikan kata orang-orang kayak penyihir. Itulah tadi cerita dan sekarang masih jadi permasalahan yang terjadi di Nigeria dan negara-negara sekitarnya. Dan walaupun mungkin neror kali ini bukan neror yang serem sebagai horror atau straight true crime, tapi menurut aku cerita ini sebenarnya sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat menyedihkan. Karena kepercayaan, loyalitas kepada pemuka agama terkadang membuat orang-orang tersebut merasa tidak tersentuh, tidak melihat dampak dari aksinya, bahkan tidak lagi ingat atas inti dari apa yang diajarkan atau sebarkan. Dan kasus Helen ini bisa dibilang salah satu contoh ekstrim dari dampak penanaman ketakutan dari suatu masyarakat yang serba kekurangan, butuh validasi, hidup dalam ketakutan, dan mampu disetir oleh orang-orang yang berkuasa. It's very sad. Kalau Helen bilang bahwa dia tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menyakiti anak-anaknya, betul. Memang di ajarannya dia tidak langsung meminta orang-orang untuk menyakiti anak-anaknya, tapi dampak dari apa yang dia ajarkan, apa yang dia sebarkan, membuat orang-orang yang tidak punya pilihan akhirnya juga melakukan hal-hal ekstrim kepada anak-anak yang mestinya mereka jaga, titipan Tuhan. Gimana menurut kalian tentang kasus Witch Children of Africa ini? Mungkin banyak yang merasa bahwa ini kurang seram, tapi aku benar-benar ingin membagikan informasi ini. Jadi kita tahu bahwa ada something like this di bagian dunia yang lain. 15.000 anak di jalanan. Insane. Gila banget. Terima kasih Neroris yang sudah menonton. Apalagi yang harus kita bahas next time di Neror? Coba komen di bawah dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Demonimisme namanya. Proyektornya terkeris dan sekarang di bawah berbagai tes mereka masih dibilang anak-anak sehat sama Helen dan penyerang hati-hati jangan kesetanan. Kita juga takut juga aku sama Helen.